Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baru semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Ustaz Haji Arwin Al-Ibrahimi LCMA, Sekretaris lengkap jajaran pengurus yayasan, pimpinan perguruan, BPW juga hadir, dan Ketua Stay Pak Dr. Ustazah, guru karyawan di lingkungan perguruan Islam Arisalah. Kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salam dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruangan kita ini besar dan volume mic-nya juga tidak cocok untuk ngasih ceramah, dan ekspresi wajah ustaz-ustazah banyak yang konsentrasinya tidak mendengarkan taujih. Makanya mari kita sepakati bersama-sama, kita buka surat Maryam surat ke-19 ayat 22 sampai 25. Jadi taujihnya mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, surat Maryam surat ke-19 ayat 21 sampai 25. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mungkin sudah berulang-ulang kita baca. Tapi mungkin karena kita targetnya hanya membaca, mungkin lewat begitu saja. Tapi kalau kita alihkan sedikit, setelah kita membaca agak 5-10 menit kita tadaburi, 3 atau 4 ayat ini memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Kalau sejarah tentang Maryam ini, Ustaz-Ustazah mungkin sudah membacanya, bahkan sudah mendengarnya sejak waktu di SD. Sekilas dari awal surat, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa agar mendapatkan keturunan, padahal usianya sudah usia lanjut. Allah takdirkan ternyata walaupun usia sudah lanjut, mungkin itu mukjizat untuk Nabi Zakaria, atau untuk Nabi Zakaria masa dia itu umur 90-an tahun itu masih bisa, sehingga akhirnya dia mendapatkan keturunan yang nanti bernama Yahya. Tetapi sebelum Yahya ini lahir, Zakaria ini adalah paman dari ibunya Maryam. Ketika Maryam lahir, ayahnya Imran, Maryam ini lahir dibimbing oleh Zakaria di Baitul Maqdis di sebuah mihrab. Ceritanya ini panjang. Di beberapa surat yang lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam ini diceritakan sekilas, lalu satu waktu ketika sudah saatnya ada kebesaran Allah berikutnya, yaitu Allah takdirkan Maryam hamil tanpa suami. Awal cerita Maryam mempertanyakan, memprotes, bagaimana mungkin dia belum berkeluarga, belum menikah, Allah takdirkan punya anak. Tetapi takdir Allah berlaku. Dalam kajian tauhid atau akidah ada kejadian luar biasa. Kalau kepada Nabi dinamakan dengan mukjizat. Kalau calon Nabi itu masih anak-anak, namanya irhas, ketika dia sudah besar jadi angkat jadi Nabi atau Rasul, kejadian luar biasanya disebut dengan mukjizat. Ini kejadian luar biasanya kepada Maryam, bukan Nabi. Bahkan dia perempuan, padahal dalam kajian tauhid nggak ada Nabi yang perempuan, Semua Nabi dan Rasul adalah laki-laki. Berarti ini ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa bagi seseorang yang bukan Nabi dan Rasul, yaitu Maryam. Itu apa namanya itu? Kalau pertolongan namanya maunah. Mungkin karomah, kejadian luar biasa bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Maryam hamil tanpa suami.
Walaupun dia sudah protes, bagaimana mungkin saya akan hamil padahal saya belum menikah katanya. Tapi takdir Allah berlaku. Lalu kehamilannya semakin besar, diketahui oleh masyarakat, masyarakat heboh, satu kampung heboh. Bagaimana mungkin orang baik-baik tinggal di mihrab, dibimbing oleh pamannya seorang nabi dari keluarga yang soleh, tiba-tiba hamil tanpa suami. Ini mencoreng nama baik, mencoreng nama besar keluarga. Lalu nanti bisa dibaca di kajian sirahnya, Maryam ini melarikan diri, menyingkir ke hutan dalam kesendirian, dalam puncak keputusasaan. Dan bukti dia sampai pada puncak keputusasaan ini bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat ke-23. Qalat ya laitani, ketika dia bersandar kepada sebuah pohon korma, dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, kalau gara-gara taat kepadamu saya hamil tanpa suami, ujungnya terusir, dianggap mencoreng nama baik keluarga, mencoreng nama baik kampung, negeri. Ya Allah, lebih baik saya mati saja ya Allah. Nah, kalimat ya Allah, lebih baik saya mati saja, itu kan ungkapan orang yang sampai pada puncak keputusasaan. Kita walaupun di lingkungan pesantren, kumpulan orang-orang soleh, kumpulan orang-orang taat, saya yakin kita juga menghadapi persoalan, masalah. Kalau persoalan itu muncul, bisa kita selesaikan, itu aman. Berapapun persoalan muncul, ada penyelesaiannya, ada solusi, nggak ada masalah. Tapi kalau bertumpuk-tumpuk, pasti ujungnya mungkin menyerah. Jangankan orang umum, kita yang dalam ketaatan pun ketika iman kita turun, muncul juga perasaan menyerah, perasaan apatis, perasaan pesimis, bahkan nauzubillah min dzalik, mempertanyakan keadilan Tuhan. Apa salah saya? Apa masalahnya? Kenapa kok bertubi-tubi persoalannya? Nah, puncak keputusasaan manusia itu seperti Maryam ingin bunuh diri. Ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, mati aja lah ya Allah. Pertanyaan pertama, kenapa orang minta mati atau kenapa orang bunuh diri? Nah, padahal dalam kajian fikih kan bunuh diri itu dosa besar kan? Alasannya sederhana. Kalau udah mati, wa kuntu nasyan mansiya. Kalau udah bunuh diri, sudah mati, sudah dilupakan oleh manusia gitu. Makanya orang kalau tidak punya akal sehat, imannya lemah, lalu sampai pada kesimpulan mau gantung diri atau minum racun segala macam, pokoknya bunuh diri, alasannya sederhana, supaya dilupakan oleh manusia, supaya selesai masalahnya gitu. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, mati aja saya Allah. Sebab kalau dah mati pasti dilupakan oleh manusia. Padahal dalam kajian kita, kajian fikih, ini adalah dosa besar. Itu poinnya. Berarti kalau kita menghadapi persoalan atau masalah, seberat apapun persoalannya, jangan sampai berpikir mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, berujung bunuh diri. Karena itu adalah dosa besar. Rezeki ustaz-ustazah sudah tertulis dari mahfuz. Rezeki anak tidak akan ustaz ambil, rezeki ustazah tidak akan ambil. Tidak ada Allah salah mengasih rezeki. Siapa takdirnya akan berangkat umroh, siapa takdirnya akan mendapatkan bantuan, sudah selesai semua. Ya. Ini bukan masalah dekat tidak dekat, dekat dengan pimpinan tidak. Ini urusannya dah takdir di Lauhul Mahfuz. Kewajiban kita berusaha, berikhtiar. Sudah selesai ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum takdirnya, bersabar. Mungkin tahun depan, mungkin tahun berikutnya, mungkin lewat jalan yang lain. Yang jelas jangan sampai berputus asa, apalagi mempertanyakan keadilan Allah atau ingin bunuh diri. Jadi saudara ini kalau tidak jadi berangkat umroh jangan bunuh diri dah. Ya. Saudara sekalian, nah berikutnya poin kedua, ada berapa dua versi ya, dalam tafsir ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah melarang Maryam untuk bunuh diri
tetapi malah disuruh huzzi ilaiki bijiz'in nakhla, kamu goyang pohon korma itu. Nah, ada dua tafsir. Apakah Maryam disuruh oleh Allah menggoyang pohon korma itu sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? Andai pun sebelum melahirkan, pasti Maryam tidak punya energi yang cukup untuk menggoyang pohon korma. Batang korma itu paling tidak sebesar pohon kelapa, itu paling tidak. Coba saudara bayangkan, Maryam sedang hamil tua 9 bulan 10 hari dalam kesendirian karena tidak ada suami, dalam puncak keputusasaan, lalu disuruh menggoyang pohon korma. Kira-kira berapa energinya yang dia miliki untuk menggoyang pohon korma itu? Nah, atau yang kedua tafsirnya, setelah Maryam melahirkan, berapa tenaga perempuan setelah dia melahirkan? Nah, tanyalah sama ustazah yang sudah melahirkan. Nah, kalau anak belum pernah hamil, belum pernah merasakan bagaimana melahirkan. Nah, buktinya ketika seorang perempuan akan melahirkan, dia butuh pendamping suaminya. Kita maklumi secara emosional, secara manusiawi, kita maklum ini anak pertama. Anak kedua juga harus didampingi oleh suaminya. Anak ketiga, anak kelima juga harus didampingi. Nah, seberapa besar kekuatan suami untuk membantu istrinya melahirkan? Tidak ada kan? Hanya spirit. Nah, sekarang Maryam tidak ada suaminya, dalam puncak keputusasaan, buktinya ingin bunuh diri. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Nah, kita ambil misalnya tafsir sebelum dia melahirkan, pasti dalam puncak keputusasaan. Atau setelah melahirkan, pasti juga habis tenaganya. Nah, kira-kira berapa kekuatan tenaga perempuan yang baru melahirkan? Bukan hari ini ya, ratus abad yang lalu kan. Tetapi Allah yang maha berkuasa ya, menakdirkan Maryam hamil tanpa suami saja bisa bagi Allah. Tetapi ketika Maryam sudah melahirkan, tidak langsung Allah berikan korma. Allah tetap perintahkan wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla, kamu goyang dulu pohon korma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya, baru pohon korma itu menjatuhkan buahnya. Padahal saudara sekalian, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Sekedar menjatuhkan buah korma itu sangat ringan bagi Allah. Tetapi Allah perintahkan wahuzzi, goyang pohon korma. Nah, saudara sekalian, ayat ini bagi saya pribadi sering diulang-ulang bahwa segala sesuatu itu memang harus diikuti sunnatullahnya. Huzzi itu makna lainnya adalah ikhtiar, diikhtiarkan. Nah, kalau sudah diikhtiarkan, maka insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan terbuka. Kalau saudara masih ingat 3 bulan yang lalu saya sampaikan ada 8 pintu rezeki, ya, 8 pintu rezeki. Karena kita masih hidup, karena kita berusaha, karena kita menikah, karena kita punya anak, karena kita bersyukur, karena kita beristighfar, karena bersedekah, atau yang terakhir ada ketaatan khusus yang kita lakukan. Itu 8 pintu rezeki. Maka ini adalah bagian dari huzzi. Ya, berikhtiarlah, maka insya Allah tusaqit alaiki rutaban janiyya, pasti Allah berikan rezekinya. Saudara sekalian, ini sebagai tadabbur kita pada sore hari ini, belajar dari ibunda Maryam yang bukan seorang nabi, hanya seorang perempuan, tapi Allah berikan kemuliaan. Dan walaupun dia mendapatkan kemuliaan, dari rahimnya lahir seorang nabi yang bernama Isa alaihissalam, tetapi Maryam tetap manusia. Buktinya dalam puncak keputusasaan dia berpikir untuk bunuh diri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Maryam tidak boleh berputus asa, namun harus tetap berikhtiar. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyang pohon korma itu, maka insya Allah korma itu akan jatuh. Untuk kita hari ini adalah teruslah bergerak, teruslah berikhtiar. Insya Allah rezeki kita itu akan Allah turunkan lewat pintu-pintu yang Allah kehendaki, bukan lewat pintu-pintu yang kita inginkan, tetapi lewat kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.